Salajengna jamaah hadirin rahimakumullah, kada aya pemaparan cenah eta. Ieu urang sesuaikeun sareng waktosnya. Hapunten kasadayana ka para kasepuhan. Kalarasan we sarasna mah di dalam proses rupina. Menuju angkatan abdi angkatan kedua ikut Juleha dari Halal Center Jakarta, tapi penyelenggaraan di Bandung. Satu angkatan itu 20 orang. Terus peserta waktu itu aneh. Orang Kalimantan, orang Sumatera, terus orang Jawa Barat, telepatnya mung tiluan. Termasuk abdi. Orang lain, orang Jawa, orang Sumatera, itu rata-rata mereka bekerja di perusahaan luar negeri. Dia mengadongeng seketika. Karena salah satu syarat sebagai penyembelih yang bersertifikat itu harus sudah ikut pelatihan dan kompeten. Artinya bersertifikatnya, tersertifikasi. Di luar negeri, Bapak Ibu gaduh merangkali pada damel di perusahaan soksanaos bagian sasapu di kandang sapi umpamanya. Dia pasti ditanya dan kedah gaduh sertifikat Juleha. Atanapi bagian tukang ngirim barang. Sajana dikirimnya daging, tapi pasti diwajibkan punya sertifikat juga. Karena dia terlibat dalam perusahaan yang terkait dengan daging. Itu dongengna. Salajengna kumargi jarang, maka berarti abdi menjadi suatu kehormatan hari ini untuk menyampaikan semacam pencerahan lah ka urang sadayana. Imam mengingatkan abdi we. Ibu-ibu, bapak-bapak sadayana rahimakumullah. Abdi percanten bahwa sadayana tokoh nu hadir di dia memang kantos atau pernah atau tahu atau bergaul melihat penyembelihan. Pastilah. Kamu para kiai biasanya sok di pasihan amanat kanggo melaksanakan kurban. Apa bedanya Juleha sareng nu teu di Juleha anu biasa we, apa bedanya? Bedanya nama saja sebetulnya. Tapi namanya lebih Jubaidah gitu. Beda Jubaidah jeung Juleha teh beda lebihna. Apa lebihna tadi kudu mayar dibayar. Di kampung mah Jubaidah di kampung. Aya pelatihan. Bedog Juleha ya. Sok atuh foto mana fotonya kamerana Mungkin bisa si foto mah ya kan. Iya. Ya, hari ini tidak akan menjelaskan mengenai pengetahuan teknis sebagai seorang Juleha ya. Tukang foto ya. Karena panjang lama tadi. Minimal kompetensi yang diketahuinya ada 10. Dimulai pengetahuan agama tentu saja karena harus seorang muslim pandai ketentuan memotong. Beragama Islam sampai ke hal-hal teknis ngasah yang tadi. Keras ciri anu tos maot sapi atau di atas. Ngan ayeuna nama nu sok ditingali ku abdi di lapangan nu dilakukan ku para kiai eta mah bari di aku bari henteu mangga. Biasana mengabaikan namina teh kesejahteraan hewan. Tanapi keswan. Jadi hewan tadi dipandang bahwa dia harus taat ka jalmi seperti biasa, rek dikumakeun rek ditenok, gusur, ditarik, kudu taat teh hewan mah. Ceuk urang umumna kitu. Sehingga perlakuan terhadap hewan ya seperti itu jadi dipaksa kan kurang terus ayat tapi kurang. Jadi kalau di dalam penyembelihan yang bersertifikat yang sesuai itu harus memiliki rasa kasih sayang kepada hewan walaupun dia akan disembelih kita. Kunaon masang disembelih perlu kasih sayang sebab yang memiliki nyawa empat Gusti Allah. Terus tanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kagungan Allah maka kudu dengan nama Allah dimatikannya juga. Terus hal-hal teknis jadi berarti perlakuan umum dimulai nyanak, dimulai motong, dimulai
memperlakukan ketika mau melepaskan nyawa dan sebagainya. Jadi yang sifat umumnya kaidah ketemu biasa. Anu kaduana anu sering kali yang harus dikoreksi terkait dengan memang ini mah hal-hal teknisnya, sangat teknis memperlakukan hewan ketika memotong. Ya, berarti tadi upami hewan harus diperlakukan serius berperi kehewanan, maka kumacarana ngalepaskeun nyawana teh dengan tenang. Itu harus enakeun. Harus diberi kenyamanan seperti itu. Nah, eta anu kedah dilakukan bisa wae urang ge nanti memperkirakan lah bisa wae memperkirakan, tapi ada rumus-rumusnya, ada ilmu-ilmunya. Yang berikutnya hal teknis terkait dengan keselamatan margi bajak terlibat di pemotongan. Keselamatan sebagai pemotong. Aslinya kiai prosedurnya memotong itu pertama harus memakai dek panyalakan helm bapak. Harus memakai helm. Jadi tengah peci, ayo teh helm dirinya. Yang disarung deh. Kalau yang disarung deh, nah itu berarti mengganggu pergerakan. Arek itu ke hega ingin lamun aya hiji kejadian itu sulit melakukan antisipasi. Jadi namina oke prosedur keselamatan artinya mengurangi tingkat risiko. Non menyuruh helm besi ngadagor tanukna teh pangnya nanti celemek tak digantungkan. Jadi prosedur keamanan pertama dari orang angoan ada nganggo sarung tangan, nganggo kacamata, nganggo celemek. Nah ieu mah upami keamanan dari sisi darah semprotan. Iya guys, sami bisi darah semprot. Jadi upami nyemprot oke ka dieu berarti teu ka soca urang. Yang kedua yang sering dilupakan adalah keselamatan alat dog yang dipastikan ayah hadisnya kudu seukeut gitu. Terus tekeng waka digubrageun mah. Kena. Persiapan kalian. Bisi stres kabujang stres hayam sapin. Yang kedua keselamatan alat. Tadi alat itu prosedurnya minimal 2 bedog dipakai itu, di bawah itu. Apa alasannya? Bisi ngaceleng atau patah sehingga kan yang diperbolehkan itu kalau nyambung itu pakainya tidak utama, maka kudu aya berarti. Bahkan kalau yang aslinya 3 dengan yang kecil untuk koreksi namanya. Itu untuk alat ya. Jadi keselamatan alat teras keselamatan bagi kita ketika memotong terkait dengan kan kemarin kejadian seueur anu kabur ya. Nah, itu berarti memperlakukan hewan. Hewan diupayakan tadi berkehewanan. Pertama mah terkait stres hewan. Sina stresnya babaduk udah iya pokoknya mati gelisah dia. Jangan pokoknya harus ditenangkan dulu. Terkait dipaksakan. Untuk menenangkan upami aya nu ngamuk teu maka dipotong antep we. Kasihan minum. Yang berikutnya yang sering kali diabaikan oleh para kiai ku abdi katinggalna gitu nya. Termasuk pun bapak baheula da abdi ti alis sok ningali kurban. Banyak ngadoa. Gila sapit atau doma atau siap ngadoa alami. Itu padahal dalam aturannya paling lama 10 detik. Setitik dia ngagoler sapi 10 detik buru-buru. Jadi ngadoapan yang ada dalam hadisnya niat curhat teh. Kemudian bismillahirrahmanirrahim akbar. Terus sakit umbuan itu. Terus mungkin doa akhir kan. Minka walaka wataqabbal. Saha kaditu. Sakit atas sakit anu disyaratkeun. Adapun ada pengembangan kreasi para kiai mangga dianggo tapi saena setelah hewan dipotong supaya hewan tidak stres. Itu rupina hal anu perlu didugikeun. Bukan berarti ini yang
benar yang terbaik tidak. Ya, orangnya biasa mengembangkan di lapangan, cuma prinsip-prinsipnya seperti itulah jangan lupa. Dan itu sudah diverifikasi dan divalidasi oleh lembaga pelatih. Atur nuhun karena sadayana pratosanana hapunten tina samangga kirang nuhun. Boleh satu aja. Karena yang tidak mempunyai sertifikat Juleha kan juga ya supaya bisa, boleh nggak saya bisa latihan atau Bisa. gimana begitu? Bisa aya. Jadi supaya tadi mendengar dari jawaban itu cuma 3, Ya. apakah dia semuanya bisa begitu? Aya biasa. Karena bisi tadi tes juga MUI ada juga 2 Juleha mah haram di situ. Ya. Biasa. Untuk abdi sebagai juleha itu bisa bertindak langsung memotong atau mempercayakan kepada orang yang dianggap kompeten atau mampu. Tapi dengan pendampingan. Untuk saat ini Rupina dianggap opsi pilihan yang kedua karena berbagai hal. Insya Allah akan pelaksana yang memotong ketua MUI dan didampingi Bu Abdi untuk memastikan sesuai prosedurnya. Itu Rupina Kiai Waladana cekapnya. Ya. Tambihanana kaum sadayana kieu bahwa dikempalkeun di dieu teh hapunten nu kasuhunnya. Lamun ningali daging mah teu sapira ada. Kudu ulah ningali kantuna jauh-jauh ieu teh teu sapira. Tapi yang kita inginkan adalah kebersamaan, kekompakan. Tanya, hoyong seueur mah kurang tahun make. Sikap. Kita akhiri dan selanjutnya adakan persiapan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kang Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.